Kira-kira Amerika Serikat pasang badan begitu nggak ada tujuan? Hello, there is no free lunch bro. Nggak ada makan siang gratis. Kalau Amerika Serikat sampai siap pasang badan, Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat, yang insya Allah ngopinya nanti pas buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijan nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan kalaupun ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gue menjelang berbuka. Seperti biasa ya kan, ada menjelang berbuka itu kita memberikan konten-konten bagi rakyat Indonesia yang mau mendengarkan, yang hatinya nggak ada kebencian, mengkritisi dengan akal sehat dan tetap santuy. Oke? Yang mau gue bahas kali ini adalah tentang bagaimana kayanya Indonesia, menggodanya Indonesia, dan apa ya? Karena kayanya Indonesia, menggodanya Indonesia, dua negara besar ini kayaknya sedang berebut untuk bisa ada andil di Indonesia. Negara mana itu? RRC dan Amerika. Ini penting kita bahas nih. Gue tadi ngelihat dari keuangannews.id ada 3 berita yang akan kita bahas sama-sama nih. Indonesia negara yang kayak begini, ya ini di pemerintahan yang sekarang ini berada di dalam keadaan yang wow gitu. Ya gue nyebutnya wow. Apa be? Kenapa be wow? Iya karena di satu sisi Cina pengen ada di Indonesia dan sudah banyak ngasih utangan buat Indonesia, dan Indonesia ada batas waktu untuk pembayaran utang. Di sisi lain Amerika juga mau masuk. Nih gue bingung nih ya. Cina, RRC sama Amerika Serikat, wah kalau gue dua-duanya nggak perlu. Indonesia kaya kok. Indonesia kaya, SDM-nya mampu. Kenapa harus bergantung kepada dua negara ini? Nih kita baca beritanya, oke? Siapkan hati bersih. Siapkan hati bersih. Kita santuy bahas berita ini. Yang pertama beritanya adalah, nah, Sri Mulyani berharap RRC memberikan keringanan utang. Nah ini foto ibu ini luar biasa, lulusan UI yang selama kepemimpinan beliau di Kementerian Keuangan Indonesia utangnya luar biasa, dan akhirnya sekarang Sri Mulyani berharap RRC memberikan keringanan utang. Nah kalau mau memberikan keringanan utang itu kan berarti ya tolonglah gitu kan ya. Kita kalau umpamanya ngutang sama orang terus minta keringanan, itu bahasanya yang lembut ya kan.
Iya Pak, maafin saya belum bisa bayar utang, kan gitu ya. Kita baca dulu beritanya nih. Knews.id. Sebagai kreditur utama dunia, Tiongkok harus menunjukkan kepemimpinan dalam mengatasi masalah utang yang terus meningkat, yang dihadapi banyak negara berpenghasilan rendah dan pasar berkembang di seluruh dunia. Hal ini dikatakan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati yang menyambut baik berita bahwa Tiongkok akan bergabung dengan Komite Kreditur untuk Zambia, salah satu dari 3 negara yang telah mencari keringanan utang di bawah kerangka bersama G20. Oh, G20 itu yang digaung-gaungkan itu ternyata banyak negara penghutang ya. Oh, namanya keren ya, G20. Oh, tapi iya. Iya. Aduh, sampai kesedak gue. Indonesia negara kaya tapi banyak utang, guys. Aduh, tapi ini belum seberapa nih. Kita baca lagi ya. Nanti ada yang lebih serem ini, 3 berita nih. Sri mengatakan masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk melanjutkan proses utang Zambia yang telah lama terhenti. Dan negara-negara lain juga akan membutuhkan keringanan utang dan restrukturisasi di masa depan. Pada titik tertentu, Tiongkok harus mengakui bahwa mereka perlu melangkah untuk benar-benar mengambil lompatan semacam itu dan menyediakan platform bagi semua kreditur untuk dapat mendiskusikan agar restrukturisasi ini akan menjadi nyata, kata Sri dikutip channel News Asia Sabtu 23 April. Bahasanya tinggi ya, tapi restrukturisasi itu berarti kan minta alah jangan gitulah, perjanjian yang kemarin rada-rada inilah, minta tenggat waktunya ditambahin gitu kali ya. Ya kalau bahasa kita kan rakyat jelata ya. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva mengatakan Tiongkok telah berkomitmen untuk bergabung dengan Komite Kreditur Zambia di tengah keluhan dari Menteri Keuangan Zambia tentang penundaan restrukturisasi utangnya. Zambia menjadi default atau gagal bayar era pandemi COVID-19 pertama pada 2020 dengan beban utang hampir 32 miliar US dollar, sekitar 120% dari produk domestik brutonya. Nah, produk domestik bruto Indonesia itu kira-kira bisa nggak ya nutupin utang? Gue rasa sangat bisa. Cuman kadang-kadang kebijakan pemerintah Indonesia ini agak aneh gitu. Minyak mentah kirim ke Singapura, terus gas mentah kirim kemana, nanti matangnya dibeli lagi. Kenapa begitu ya? Indonesia penghasilan buminya luar biasa loh. Tapi kita baca dulu deh. Gue kadang bingung sama kebijakan pemerintah nih. Kan pinter-pinter padahal. Georgieva, Menteri Keuangan AS, Janet Yellen dan lainnya telah menyerukan langkah-langkah untuk mempercepat proses restrukturisasi utang dan membuatnya lebih efisien. Ethiopia dan Chad juga menandatangani kerangka kerjasama bersama lebih dari setahun yang lalu dan belum menerima keringanan utang. Tiongkok yang telah menjadi kreditur terbesar di dunia enggan bergerak maju dengan kesepakatan restrukturisasi. Nah lo, kalau Chinanya nggak mau, terlilit hutang dong negara ini. Kalau terlilit utang kira-kira kalau ada orang ngutangin kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya TV, kita punya komputer, kira-kira orang yang mau mengutangi kita tuh ngomong apa sama kita? Ya udah, lu kalau nggak bisa bayar utang, barang-barang lu gua ambil ya. Bisa begitu nggak? Lu Pak, kita kan perlu restrukturisasi. Nggak mau gue. Mau bilang apa lu? Sri mengatakan anggota G20 memperjelas kekhawatiran mereka tentang perlunya memulai proses restrukturisasi utang yang berjalan lambat selama pertemuan musim semi minggu ini antara anggota IMF dan Bank Dunia. Karena mereka menjadi sangat penting dan dominan, mereka juga perlu memiliki kepemilikan serta kepemimpinan tentang bagaimana situasi seperti ini perlu diselesaikan, tambahnya. Ya, jadi kalau umpamanya RRC tidak mau, Indonesia jadi apa? Sri Mulyani mengatakan Paris Club dapat memberikan referensi, tetapi terserah kreditur saat ini, termasuk Tiongkok.
Yang lain itu cuma bisa memberi saran kepada Tiongkok. Tapi kalau Tiongkoknya nggak mau untuk menyepakati bagaimana memperlakukan negara-negara yang tidak dapat lagi membayar utang mereka. Ayo lu. Dia optimis bahwa anggota G20 akan membuat kemajuan dalam menyesuaikan kerangka bersama menjadi lebih efektif sepanjang tahun. Lebih efektif atau lebih ringan, Bu, buat Indonesia gitu aja, Bu. Tapi bahasanya kan tinggi ya. Maklumlah sarjana UI gimana sih? Ya, Bu ya. Ibu pinter banget. Nah, kalau udah jatuh tempo dan nggak bisa bayar, akhirnya restrukturisasi utang ya, Bu. Nah, seperti kata gua di awal, guys. Seperti kata gua di awal. Nih, ada berita nih. Kalau yang awal ini tadi, nih, berita Ibu Sri ini, itu tentang RRC yang sudah jadi kreditur besar bagi Indonesia. Sudah jatuh tempo. Kenapa, Bu, nggak bisa bayar utang? Sehingga minta restrukturisasi. Yang jadi masalah ini, Bu. Akhirnya, Bu, ada seperti ini. Amerika Serikat pasang badan untuk membela NKRI terkait Natuna. RRC justru menyebut Indonesia pengemis. Kok bisa? Lu? Ini ada dua negara nih di sini disebut di berita ini. Kira-kira Amerika Serikat pasang badan begitu nggak ada tujuan? Hello, there is no free lunch, bro. Nggak ada makan siang gratis. Kalau Amerika Serikat sampai siap pasang badan terkait Natuna, kira-kira ada keuntungan nggak Amerika? Wah, ini sama aja ya kalau gue mau pakai analogi ya apa? Pepatah itu ya, pepatah Indonesia. Lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya nih. Dua-duanya gue nggak percaya. Amerika Serikat gue nggak percaya, RRC gue nggak percaya. Indonesia kenapa nggak bisa mandiri? Ini pejabat-pejabat yang ada nggak bisa buat Indonesia mandiri. Jadi harus tergantung negara-negara begitu. Nggak sanggup. Kalau nggak sanggup, kibarkan bendera putih deh. Masih banyak generasi Indonesia yang sanggup. Tapi kita baca dulu beritanya ini. Wah, bisa begitu ya? Hah? Lu lihat tuh. Amerika pasang badan di Natuna. Jadi rupanya Natuna itu mau diklaim Cina ya. Dan Indonesia katanya minta restrukturisasi. Ayo lu. Ayo lu. Udah mulai nih. Natuna mau diambil. Cina rupanya belum benar-benar legowo menerima kenyataan bahwa Natuna adalah milik Indonesia. Terutama saat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Blinken mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Indonesia telah memutuskan untuk meluncurkan hubungan dialog strategis dan kedua belah pihak akan bekerja sama untuk memperkuat kerjasama dalam mempertahankan kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan dan Kepulauan Natuna pada 3 Agustus 2021 lalu. Mikir dulu ya. Kalian mikir deh guys. Jadi akan ada blok Amerika, blok Cina di pejabat itu. Yang gue mau nanya ini blok nasionalis mana? Blok NKRI harga mati mana? Blok Pancasila mana? Kenapa jadi ada blok RRC sama blok Amerika aja? Media Cina, Beijing News, memberi ulasan yang cukup nyelekit terkait bantuan Amerika Serikat tersebut terhadap Indonesia soal Natuna. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan Sina.com pada 5 Agustus 2021. Perselisihan antara Indonesia dan Cina di Laut Cina Selatan terutama berfokus pada kepemilikan Kepulauan Natuna, tulis Sina.com mengutip Beijing News. Kira-kira Indonesia bisa bilang nggak sama RRC? Enggak, Natuna punya gue. Lu nggak boleh masuk situ. Bayar utang lu. Mau ngomong apa lu? Mau ngomong apa lu? Lu lihat nih hasil kerja yang luar biasa dari Ibu Menteri dan jajarannya. Mikir deh gitu, mikir. Jadi rakyat mikir gitu. Kita ini jangan cuman ya enggangge aja tapi nggak mikirin Indonesia gitu. Katanya cinta sama Indonesia. Wilayah laut yang diberi nama Zhanghai oleh Tiongkok pada dinasti Han Timur ini merupakan zona ekonomi eksklusif Tiongkok, tulis Sina.com dalam artikelnya. Udah diklaim itu punya RRC. Indonesia
yang tidak dapat bersaing dengan Cina dalam hard power telah memilih untuk mengajukan keluhan kepada organisasi internasional untuk mempertahankan klaimnya dalam beberapa tahun terakhir, lanjut Cina.com. Yang gue heran nih, masa kagak nyambung-nyambung pemerintah kita. Cina ngasih kita utangan pasti ada tujuan. Ya ini bisa jadi. Nah kalau udah jatuh tempo utangnya nggak bisa bayar, meminta restrukturisasi. Ya lepas dah tuh Natuna tuh. Nih TNI mana nih? Allahu Akbar kabira. Menurut The Diplomat, rekaman tersebut berawal dari sebuah organisasi nelayan bernama Lubuk Lumbang. Kelompok itu mengatakan para nelayan diusir oleh penjaga pantai Cina di zona ekonomi eksklusif Indonesia pada akhir Oktober 2019. Nelayan Indonesia diusir dari Natuna oleh penjaga pantai Cina. Ayo lo, di laut Indonesia. Karena apa Cina berani begitu? RRC berani begitu karena apa? Ngutangin. Nah sekarang tadi berita pertama apa? Bu Sri minta restrukturisasi. Pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas menuduh kapal nelayan Cina berulang kali menyusup ke perairan Kepulauan Natuna milik Indonesia pada akhir Desember 2019 di bawah pengawalan kapal penjaga pantai Cina, dan mengatakan bahwa klaim Cina tidak sesuai dengan konvensi PBB tentang hukum laut dan mengirim sejumlah kapal perang dan pesawat militer ke daerah itu untuk mempertahankan kedaulatan. Tentara Nasional Indonesia sendiri sejak bertahun-tahun lalu sudah membangun pangkalan militer yang berisikan batalion komposit di Pulau Natuna. Batalion komposit di Natuna ini terdiri dari pasukan gabungan TNI 3 Matra Alutista yang ditempatkan TNI di Natuna pun kelas 1. Siap perang berarti ya. Penjagaan ekstra ketat di Natuna disebabkan adanya agresivitas Cina dengan klaim 9 Dash lainnya. Analis senior dari Australian Strategic Policy Institute, Hong Letu, mengatakan bahwa bila Indonesia sangat berhati-hati dalam masalah Natuna dengan Cina. Nah ini panjang beritanya guys. Ya itu berita kedua tuh ya. Ini masih di keuangannews.id ini. Ya tuh asa. Udah sampai di sini nyambung nggak kalian? Kenapa Cina ngasih kita utangan? Masih belum? Nih ada berita lagi nih sebagai penutup ya. Ini agak panjang, kalian simak sampai habis tuh video biar nggak gagal paham. Mencak-mencak Indonesia dibantu AS, RRC, Natuna itu zona eksklusif kami. RRC udah bilang, udah berani ngomong, Amerika, Natuna itu punya gue. Di awal Bu Sri bilang kita minta restrukturisasi utang. Aduh, makin sampai di sini kalian paham nggak sih? Kalau udah begini, rakyat gimana nih? Bagi Cina, Natuna Indonesia yang mereka sebut Shanghai Kitu dianggap memiliki sejarah Tiongkok kuno. Dikutip dari 163.com 16 Maret, media asal Cina tersebut menjelaskan bahwa Pulau Natuna Indonesia dulunya merupakan wilayah Tiongkok kuno. Ayo lu. Ini pemerintah kita gimana ya? Pak Jokowi tahu nggak masalah ini? Dan Bu Sri Mulyani tahu nggak itu bahwasanya restrukturisasi utang akhirnya bisa berimbas nggak kira-kira sama ini? TNI gimana nih? Pak Andika minta tolong dong Pak Andika ini. Wah ini bahaya Pak Andika, gara-gara utang Natuna bisa lepas nih. Pertama Natuna, nanti ya kita sebagai rakyat hanya bisa mereaksi dan semoga rakyat Indonesia teredukasi dengan konten gue ini. Menurut media Cina tersebut, Natuna Indonesia sebenarnya bisa menjadi negara seperti Singapura. Media Tiongkok tersebut juga sesumbar jika Natuna yang sekarang adalah buah dari perjalanan panjang negaranya. Ayo lu. Sejarah Kepulauan Natuna dapat dikatakan bahwa Cina seorang diri mengembangkannya menjadi surga dan juga menjadi tanah merdeka bagi orang Cina. Dah ini nggak usah gua baca habis dah ya. Tapi bentar, pada pertengahan abad ke-20 Indonesia mengusir penjajah Belanda untuk mendirikan negara merdeka, dan Kepulauan Natuna sempat berkesempatan mendirikan negara merdeka seperti Singapura, namun mereka melewatkannya dan menjadi bagian dari Indonesia, tulis 163.com. Nah kan sudah menjadi bagian Indonesia, kenapa lu utik-utik?
Ini semua salahnya siapa sih? Sampai Cina berani ngomong begitu? Hah? Salahnya siapa? Komentar di bawah. Bu Sri Mulyani, keren Ibu. Ibu Menteri hebat. Menteri Keuangan paling top. Nah, dalam keadaan begini, Indonesia terbelit utang oleh Cina, dan Cina mau mengklaim Natuna. Amerika pasang badan untuk Indonesia, membela Indonesia di Natuna. Kira-kira mau siapapun yang menang, mau Cina yang menang, mau Amerika yang menang, apa untungnya untuk Indonesia? Apa untungnya untuk rakyat Indonesia? Cobalah, ayolah pemerintah, sekali-sekali mikirin nasionalis bangsa ini dong. Indonesia ini merdeka berkat pengorbanan para pahlawan loh. Iya, udah merdeka terus jadi begini, dijajah lagi dong kita nanti. Ini Natuna lepas. Hah? Ya Allah. Udah lah guys. Itu konten gue untuk menjelang berbuka ini. Mudah-mudahan dapat manfaat kita di sini. Mikir rakyat Indonesia, mau sampai kapan ini kita terikat oleh hutang begini, padahal Indonesia negara kaya, emas ada, tembaga ada, nikel ada, hasil laut luar biasa, kayu, sawit, CPO, banyak loh, minyak bumi, gas alam, kemana semua itu? Kenapa harus terlilit hutang sampai harus minta restrukturisasi cara pembayaran hutang, sampai akhirnya RRC mau mengklaim Natuna, sampai akhirnya Amerika siap pasang badan, sampai RRC menyebut Indonesia itu adalah pengemis. Kita ini di mana harga diri sebagai bangsa Indonesia? Kemana itu? Udah gitu aja guys konten gue. Sampai ketemu di konten-konten gue berikutnya. Mudah-mudahan kalau kalian suka silahkan like, kalian nggak suka silahkan dislike. Jangan lupa cek deskripsi video. Di situ ada channel-channel Babe Aldo yang lain yang berafiliasi dengan Babe Aldo. Semoga memberi manfaat. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq walhidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau dibanggakan? Ngutang dari RRC dibela sama Amerika, terus yang dibanggain kita apa? Ngutang.